Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif dari soal UTBK di tahun 2022. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan aplikasi integral. Aplikasi integral yang kita maksud di sini adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Pada beberapa video sebelumnya, kita sudah pernah membahas soal TPS juga di tahun 2022 terkait dengan integral tak tentu. Nah, seperti apa soal aplikasi integral yang diujikan di tahun 2022? Silakan simak video ini sampai selesai. Soal yang pertama, di sini diketahui ada dua fungsi f dan g. Didefinisikan fx-nya adalah fungsi kuadrat x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Dan gx-nya adalah fungsi linear x tambah 2. Dicari luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menggambar kurvanya ya. Itu secara normal, kita gambar kedua kurvanya, lalu kita cari titik potongnya. Saya akan berikan sedikit ilustrasi materi dari soal seperti ini ya. Misalnya kita punya fungsi kuadrat. Tentu kalau fungsi kuadrat digambar itu bentuknya parabola ya. Contohnya misalnya, anggaplah kita ambil yang menghadap ke atas ya. Nah, anggaplah ini fungsi f. Lalu ada fungsi G berbentuk fungsi linear, garis lurus berarti ya, anggaplah ini fungsi G. Dan sekarang membentuk daerah yang dibatasi oleh dua kurva, yang ini daerahnya. Kita akan menghitung luas daerah ini. Langkah-langkah menghitung luas daerah ini, yang pertama adalah kita cari dulu titik potong kedua kurva. Di sini ya, titik potongnya ini tentu kita beri nama misalnya X1, Y1, dan ini X2, Y2. Nah, gimana cara mencari titik potong? Untuk mencari titik potong, kedua kurva ini kita samakan ya. Kita samakan F sama dengan G untuk mendapatkan titik potong yang pertama dan kedua. Nah, apabila titik potongnya sudah kita temukan, kita tinggal menghitung luas daerahnya. Luas daerahnya adalah integral yang dibatasi oleh X1 dan X2 ya. X1 adalah batas bawah dan X2 adalah batas atasnya. Kemudian fungsinya tinggal kita lihat grafik yang di atas dikurangi grafik yang di bawah. Yang di atas adalah G, dikurangi yang di bawah adalah F dx. Ini kita selesaikan, lalu kita dapatkanlah luas daerahnya. Nah, ada alternatif ya. Ada cara yang lebih simpel tanpa menggunakan integral. Nah, ini kita pakai trik ya. Kita tulis triknya di sini. Gimana triknya? Kita gunakan diskriminan dari persamaan kuadrat. Jadi caranya, dari kedua fungsi yang kita samakan ini ya, kalau kita samakan fungsi kuadrat dan fungsi linear, nanti akan kita dapatkan persamaan kuadrat ya. Jadi f sama dengan g ini kalau kita samakan nanti akan ketemu persamaan kuadrat. Misalnya kita tulis ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini kita cari nilai diskriminannya, yaitu b kuadrat kurang 4ac. Luas daerahnya adalah, kita gunakan rumus d dikali akar d dibagi 6a pangkat 2. Nah, inilah rumus praktis yang bisa kita gunakan menghitung luas daerah ini tanpa menggunakan integral. Oke, kita lihat soal yang tadi ya, seperti apa penyelesaiannya. Kita kembali dulu ke sini. Nah, soal nomor 1. Kalau ini kita mau hitung luasnya pakai cara normal, ya. Jadi kita gunakan dua cara ya. Saya akan perlihatkan cara seperti apa kalau cara biasa. Ini kita cari titik potongnya lebih dahulu. Jadi kita samakan x kuadrat tambah x kurang 2 samakan dengan x tambah 2. Ini bisa kita coret saja ya x-nya. Kalau 2-nya saya bawa ke kanan, jadinya x kuadrat sama dengan 4. Berarti x-nya kita dapatkan plus minus akar 4 ya. Berarti plus minus 2. Nah, berarti luas daerahnya adalah integral, batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 2. Sekarang mana yang di atas grafiknya? Ya, kan tadi grafik yang di atas dikurangi yang di bawah ya. Yang di atas yang mana? Cara mendeteksinya mudah. Kalau dia fungsi kuadrat di depannya positif, berarti dia terbuka ke atas. Sedangkan ini garis, berarti tentu dia posisinya di atas ya, seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Nah, berarti kalau gitu G dikurangi F ya. Di sini G dikurangi F dx. Berarti sama dengan integral negatif 2 sampai 2. Fungsi G-nya X tambah 2 dikurangi fungsi F-nya adalah X kuadrat tambah X kurang 2 dx. Nah, oke. Bisa kita coret X tambah 2X dengan X-nya. Kita peroleh sekarang adalah
Integral negatif 2 sampai 2. Ini berarti 2 dikurangi negatif 2 jadi 4 ya. 4 dikurangi X pangkat 2 dx. Integralnya adalah 4X dikurangi sepertiga X pangkat 3. Batasnya dari negatif 2 sampai 2. Nah, selanjutnya ini kita substitusi batas atas dan batas bawahnya ya. Kita masukkan di sini luas sama dengan batas atasnya lebih dahulu. Berarti 4 dikali 2 dikurangi sepertiga 2 pangkat 3. Ya. Kemudian dikurang di batas bawah, 4 kali negatif 2 dikurangi sepertiga dari negatif 2 berpangkat 3. Nah, ini sama dengan 8 dikurangi 2 pangkat 3, 8, 8 per 3. Dikurang, ini negatif 8. Ini negatif 8 kali negatif sepertiga positif 8 per 3 ya. Nah, berarti 8 tambah 8, 8 kurang 8 per 3 ditambah 8 kurang 8 per 3. Berapa nih? 16 dikurangi 16 per 3. Ya. 16 kali 3, 48 dikurangi 16, kita peroleh 32 per 3. Nah, jawabannya adalah C. Ini cara yang biasa ya. Gimana kalau pakai trik? Nah, kita buat triknya di sini ya. Kita buat triknya di sini. Kita cari tadi persamaan kuadratnya. Gabungan ya. Kalau ini kita samakan G dengan F, tadi kita peroleh X kuadrat kurang sama dengan 4 ya. Yang ini tadi. Ini tadi gabungannya. Ya, kita bawa ke sini nih. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 4. Ya. Saya hapus dulu nih. C-nya negatif 4. Nah, berarti kita cari diskriminannya. Diskriminannya berarti B kuadrat, 0 kuadrat, dikurangi 4, dikali 1, kali negatif 4. Hasilnya adalah positif 16. Nah, luas daerahnya pakai trik tadi, D akar D, ya, D kali akar D per 6A pangkat 2. Tinggal kita ganti D-nya 16, akar 16 berarti 4, dibagi 6, A-nya 1 pangkat 2. Nah, ini bisa kita coret. 4 bagi 2, ini kita ganti warnanya, ini tinggal 2. Kalau dibagi 2, ini jadinya 3 ya. Nah, berarti hasilnya 16 kali 2, 32 per 3. Nah, sama kan? Nah, ini cara yang praktis untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua masih sama, luas daerah yang dibatasi oleh grafik G dan H. Sekarang fungsi G-nya belum diketahui ya. Ada koefisien di sini dari X yaitu B, kita belum tahu, dan juga di fungsi kuadratnya 1 kurang BX. Kita cari dulu nilai B. Untuk mendapatkan nilai B, kita gunakan informasi di soal di sini diketahui G itu memotong sumbu X di titik 1,0. Jadi 1,0 ini kita masukkan ke G ya. Berarti kalau kita tulis GX sama dengan 2 dikurangi BX. 1,0, satunya X dan Y-nya 0. Artinya ketika X-nya kita ganti 1, maka GX-nya kita ganti 0 ya. Berarti 0 sama dengan 2 kurang B. Nah, B-nya kalau kita bawa ke kiri jadinya B sama dengan 2. Nah, berarti sekarang kita punya fungsi G. Di sini kita tinggal ganti 2 ya. Ganti 2 dan ini juga kita ganti 2. Nah, sekarang kita gunakan rumus praktis tadi. Kita tinggal samakan ya. Kita samakan fungsi ini, saya tulis yang pangkat 2 dulu ya. Jadi Hx kita samakan dengan Gx, berarti 1 dikurangi 2x ditambah x kuadrat, sama dengan 2 dikurangi 2x. Nah, 2x ini bisa kita coret ya. Kita pindahkan ke kiri nih, 2-nya berarti sini x kuadrat, 1 kurang 2 dikurangi 1 berarti ya, sama dengan 0. Nah, cari D-nya, B kuadrat ya. Ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 1. Berarti B kuadrat, 0 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 1. Hasilnya adalah 4 ya. Berarti luas daerahnya D akar D per 6A kuadrat 2. Nah, tinggal diganti 4. Akar 4 berarti 2 dibagi 6, A-nya 1 pangkat 2. Ini tinggal kita coret ya. Bagi 2 nih. Bagi 2 tinggal 3. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Jawabannya adalah C. Ya, kalian bisa mencoba dengan menggunakan cara biasa yang tadi ya. Dengan menentukan titik potongnya lebih dahulu lalu gunakan rumus integral.
Oke, kita pindah ke soal yang ketiga. Pada soal nomor 3 ini diketahui fungsi P dan Q didefinisikan sebagai berikut. Fungsi P adalah 3x tambah 6. Kalau ini kita kali jadinya 3x tambah 18. Dan fungsi Qx 2x kuadrat kurang 9x tambah 4. Dicari luas daerah yang dibatasi oleh P dan Q serta berada di sebelah kiri X sama dengan 1. Nah, ini ada syarat tambahan X sama dengan 1 ya. Berarti kita tidak bisa menerapkan rumus yang tadi secara langsung karena boleh jadi X kurang sama dengan 1 bukan pada titik potong. Jadi pertama cari dulu titik potongnya untuk memastikan. Kita samakan ya, untuk cari titik potong kita samakan Qx sama dengan Px. Saya tulis yang pangkat 2 lebih dahulu ya. 2x kuadrat kurang 9x tambah 4 sama dengan 3x tambah 18. Semua kita kumpulkan di kiri berarti 2x kuadrat. Ini negatif 3, negatif 9, negatif 12x. 4 kurang 18, negatif 14 sama dengan 0. Kita bisa bagi 2. X kuadrat kurangi 6x kurangi 7 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan peroleh X dikali X 1 kali 7 ya. Ini negatif 7, ini positif 1. Nah, berarti ini kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1. Dan dari sini kita peroleh X sama dengan 7. Berarti titik potongnya ada pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 7. Nah, di sini X sama dengan 1. Berarti bukan pada titik potong X sama 1 ya. Berarti ini harus pakai integral. Kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, gimana caranya? Kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Ini adalah fungsi kuadrat, tentu bentuknya parabola. Dan di sini positif, berarti dia terbuka ke atas ya. Ilustrasinya begini, terbuka ke atas. Sedangkan ini garis 3x tambah 8. 3x tambah 18. Bentuk garis ya, berarti tentu dia akan motong di atas. Anggaplah seperti ini misalnya. Ini cuma ilustrasi ya. Nah, ini adalah negatif 1 di sini. Dan di sini adalah 7. Yang dicari negatif 1 sampai 1. Karena di sebelah kiri 1, anggaplah 1 di sini ya. 1 motong di sini. Nah, berarti di sebelah kirinya 1, kalau gitu yang dihitung yang ini. Nah, berarti harus pakai integral nih. Jadi untuk mencari luasnya kita harus pakai integral. Jadi luas daerahnya adalah integral negatif 1 sampai 1. Fungsi yang di atas ini P, linear, dan ini Q. Berarti yang linear dulu ya. Berarti 3x tambah 18 dikurangi Q. Q-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 9x tambah 4. Ini kita cari integralnya. Sama dengan negatif 1 sampai 1 ini kita sederhanakan. 3x dikurang atau 18 kurang 4 jadinya 14. 3x kurang jadi tambah ya. Tambah 12x dikurangi 2x pangkat 2 dx. Nah, kalau ini kita integralkan jadinya ini bilangan konstan, kita tinggal kasih variabel 14x. 12x pangkat 2 ya jadinya. 12 bagi 2 jadi 6x pangkat 2. Kurang ini kalau ditegalkan 2 per 3 X pangkat 3 ya. Batasnya adalah negatif 1 sampai 1. Selanjutnya kita substitusi batas-batasnya. Kita masukkan dulu batas atas. Kalau 1 masukkan di sini, kita hitung langsung saja ya. 14 kali 1, 14. 1 pangkat 2, 1 kali 6 berarti 6. 1 pangkat 3, 1 dikali negatif 2 per 3 berarti kurang 2 per 3. Nah, dikurangi sekarang batas bawah, negatif 1, 14 kali negatif 1, negatif 14. Negatif 1 pangkat 2 jadi 1 kali 6 jadi 6. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1 ya, dikali negatif 2 per 3 jadinya positif 2 per 3. Nah, selanjutnya ini kita hitung sama dengan, ini ada 6 kurang 6, 6-nya bisa kita coret ya. 6 dikurangi 6, selanjutnya sama dengan 14, kurang 2 per 3. Ini tambah 14, kurang 2 per 3 ya, berarti 28 dikurangi 4 per 3. Kalau kita sama penyebutnya 28 kali 3, 84 dikurangi 4 per 3 atau 80 per 3. Nah, inilah jawaban luas daerah yang dimaksud. Berarti jawabannya adalah E. Oke, ini kita tidak bisa gunakan cara yang tadi D akar D per 6A kuadrat karena di sini ada syarat tambahan ya. Kecuali kalau hanya dibatasi oleh dua kurva ini saja. Berikutnya kita ke soal yang terakhir dari video kali ini, soal yang keempat. Di sini diketahui fungsi G dan H, fungsi G X kurang 2 dan H negatif 4 kurang 2X kurang X kuadrat.
Yang dicari adalah luas daerah yang dibatasi oleh G dan H. Nah, ini tidak ada syarat tambahan, berarti langsung kita gunakan rumus praktis tadi. Kita tinggal samakan ini ya, untuk menentukan fungsi kuadratnya. Kita tulis saja X kurang 2 sama dengan negatif 4 kurang 2X kurang X kuadrat. Kita bawa ke kiri semuanya, jadinya X pangkat 2. Ini bawa di kiri negatif 2, jadi positif 2 tambah 1, di sini jadi 3X ya. Nah, negatif 4 bawa ke kiri jadinya positif 4 kurang 2 jadinya tambah 2 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya sama dengan 1 ya. Nilai B-nya 3, nilai C-nya 2. Diskriminannya adalah 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A, 1 dikali 2. Berarti 9 kurangi 8 sama dengan 1. Nah, berarti untuk luas daerahnya kita gunakan D akar D 6A kuadrat. D-nya adalah 1. Akar 1 tetap 1 bagi 6 dikali 1 kuadrat. Atau sini adalah 1/6. Berarti jawabannya adalah E. Oke, inilah 4 nomor ya. Soal UTBK tahun 2022, TPS pengetahuan kuantitatif terkait dengan aplikasi integral. Semoga ini bisa membantu belajar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Gurmet, bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.